Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafilatul Komala, NIM E 2018-2232. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang ekonomi moral dan ekonomi rasional, di mana di bagian kedua yakni ekonomi moral pedagang. Dalam ekonomi moral pedagang di sini, pandangan James C. Scott memberikan inspirasi terhadap Dieter Rivers dan kawan-kawan dalam buku mereka yang berjudul The Moral Economy of Trade, yang menyetujui pendapat James Scott, yakni bahwa masyarakat petani umumnya dicirikan dengan tingkat solidaritas yang tinggi dan dengan suatu sistem nilai yang menekankan tolong-menolong, pemilikan bersama sumber daya dan keamanan subsistensi. Terdapat bukti kuat bahwa bersama-sama dengan resiproritas, hak terhadap suspensi merupakan suatu prinsip moral yang aktif dalam tradisi desa kecil. Ini direfleksikan pada tekanan-tekanan sosial terhadap orang yang relatif berpunya di dalam desa untuk membuka lapangan dengan lebar menyambut tetangga-tetangga baik atau kerabat-kerabat yang kurang bernasib baik. Tekanan yang menjadi ciri khas kehidupan desa di Asia Tenggara. Dalam kondisi seperti ini, pedagang menghadapi dilema, yaitu memilih antara memenuhi kewajiban moral kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga untuk menikmati bersama pendapat yang diperolehnya sendiri di satu pihak, dan untuk mengakumulasikan modal dalam wujud barang dan uang di pihak lain. Para pedagang dalam masyarakat petani dihadapkan dengan sejumlah masalah pokok. Pembeli mungkin harus membeli berbagai komoditas dari petani yang masuk anggota dan komunitas mereka sendiri, tetapi menjual komoditas itu kepada pihak-pihak luar. Nah, di desa ini harga dipengaruhi, jika tidak dianggap maka akan dipengaruhi oleh suatu moral ekonomi terhadap harga-harga yang wajar, serta dipengaruhi oleh keunggulan nilai pakai daripada nilai tukar terhadap berbagai macam hasil panen subsistensi. Yang selanjutnya, ekonomi rasional. Asumsi ekonomi moral yang menyatakan bahwa para petani enggan mengambil resiko ketika mereka mengevaluasi strategi. Masyarakat desa itu lebih memilih mengambil resiko yang dalam suatu strategi yang kecil tapi mendatangkan hasil yang pasti daripada strategi yang besar tetapi resikonya juga besar. Nah, kegagalan yang resiko yang besar ini dapat mengakibatkan kegagalan panen total juga. Sebaliknya, dalam kenyataannya ekonomi rasional para petani melakukan investasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan dengan demikian mereka melakukan baik investasi berisiko maupun investasi aman. Selanjutnya, ekonomi moral melihat bahwa pasar merupakan ancaman terhadap tatanan desa yang harmonis dan komunal serta memberikan jaminan subsistensi. Oleh sebab itu, menurut ekonomi moral, jika petani masuk ke dalam pasar dengan menjual produk pertanian mereka atau tenaga kerja mereka karena ada suatu yang memaksa suatu kekuatan yang berada di luar mereka, maka menurut ekonomi rasional mengabaikan kenyataan bahwa memberikan kontribusi positif masyarakat. Pasar telah menyebabkan petani menghadapi ketidakpastian yang baru dan berbeda-beda. Namun pasar menyediakan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga lain, harga yang stabil dan pasokan makanan yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.